sedikit tentang anatomi, fisiologi hewan dan tumbuhan. Tentu tidak semua ya, tidak semua dipelajari, tidak semua hewan, tidak semua tumbuhan. Nah, ini organ-organ ini dia tersusun dari beberapa jaringan yang berbeda ya, untuk yang bertujuan untuk melakukan fungsi tertentu ya. Misalnya mata, otak, organ jantung, organ hati, ginjal, usus, kemudian paru-paru, hidung, ya, itu organ. Mata, tapi dia kategori yang lain, ya, indra ya. Nah, organ-organ ini nanti juga lagi beberapa fungsi gitu ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan ya? Tumbuhan juga punya organnya, cuma berbeda, tidak sama dengan berbeda dengan organnya hewan ya, hewan. Jadi tumbuhan sangat jelas, ini juga akan kita bahas nanti ya. Untuk nanti di biologi juga akan kita bahas tentang bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun itu ya, bentuk sistem pertulangan daun ya, itu batang, akar, buah, bunga, itu semua nanti akan lebih detail. Di sini hanya secara umum saja akan saya berikan gambaran kenapa bagian-bagian ini harus dipelajari gitu ya, untuk di farmasi ya, terutama mengarahkan ke farmasi, karena kalau detailnya sebenarnya seperti ini sudah ada di SMA, ataupun kalau buka-buka di internet itu akan lebih banyak. Tapi kita akan uraikan bahwa ini semua ada fungsinya bagi ini ya, bagi manusia. Nah, kalau apa pentingnya ya mempelajari seperti ini ya? Ada dua tujuan. Yang pertama, kalau di manusia tentu kita mempelajari organ itu, mempelajari fungsinya, karena tujuannya nanti bagaimana kalau dia tidak normal itu ya, organ itu bagaimana kalau tidak normal. Tapi kalau pada tumbuhan, apa gunanya mempelajari kalau pada tumbuhan ini? Ini tumbuhan ini bisa dimanfaatkan ya. Yang pertama, bisa kita kenali gitu ciri-ciri tumbuhan itu, bahwa dia itu berkhasiat atau tidak, bisa dilihat di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sistem pengobatan, bahwa kebanyakan tumbuhan itu adalah yang digunakan itulah daun, akar ya, batang. Tapi tidak semua tumbuhan bisa diambil daunnya, tidak semua tumbuhan bisa diambil batangnya, tidak semua tumbuhan bisa diambil akarnya. Ya, tentu ada pertimbangan lain. Kalau tumbuhan itu tumbuhan musiman ya, atau musim-musim tertentu, misalnya musim mangga gitu ya, nah, tentu itu bisa ya, misalnya contoh misalnya ya, kalau orang makan rambutan itu ya, misalnya kita contoh misalnya rambutan, musim rambutan ya, atau nangka, atau apa lagi yang di musim pedas ya misalnya. Jadi itu di situ ada aspek yang banyak sekali manfaatnya ya bagi kesehatan. Itu bagiannya, daunnya ya, kayak antioksidan. Saya sedikit bercerita. Kenapa dia nanti mata kuliah bahan alam nanti akan kita ajar apa yang terkandung di daun itu sehingga memiliki efek seperti itu gitu ya. Nah, ini dulu ya, ini dulu kita masih pengenalan gitu ya. Sehingga nah ini biasanya pada tumbuh seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa hanya mengenali bentuk-bentuknya, ini bentuk organ tumbuhan itu ya, itu misalnya organnya kan kalau dia tumbuhan kan tidak ada ginjalnya gitu ya, tumbuhannya tidak ada ginjalnya, tidak ada matanya gitu ya, tapi dia punya daun gitu ya, akar, batang, ada juga ada juga misalnya bunga ya, kalau yang berbunga, ada yang berbuah ya, tumbuhan yang berbuah, ada yang bunga biji gitu ya. Nah, bahkan akar pun itu banyak jenisnya ya, beberapa jenis, ada akar ya, dua secara umum kan ada dua, ada serabut dan tunggang gitu ya. Kemudian yang tunggang itu banyak juga jenisnya lagi, ada akar napas, ada akar gantung gitu ya, ada yang ini, jadi macam-macam. Dan ternyata
nanti akan kalian dapatkan di farmasi bahwa ternyata bentuk-bentuk berbagai bentuk seperti itu ternyata juga memiliki khasiat yang berbeda. Nah, jenis tumbuhan yang berbeda ya diklasifikasikan berdasarkan bentuknya ini. Ya, nanti akan belajar juga sedikit tentang taksonomi ya, bagaimana mengelompokkan tumbuhan obat. Nah ini dari organ juga. Jadi misalnya ada tumbuhan berbunga ya, akarnya tunggang itu nanti diklasifikasikan itu bisa sekarang sudah lengkap bukunya ya, buku-buku tentang tumbuhan obat ya, yang memiliki karakteristik tumbuhan. Biasanya nanti kalau belajar mata kuliah namanya farmakonosi ya, ada nanti mata kuliah namanya farmakonosi itu akan kita apa namanya mempelajari kembali bentuk-bentuk ini berdasarkan khasiatnya. Ada nanti namanya istilahnya natural signature ya. Nah ini contoh misalnya ya, bentuk-bentuk daun nanti kalau nanti di biologi itu biasanya ini kalau di praktikum dihafal ini ya satu-satu. Ya. Ada yang jarum, lancet, linear ya, lonjong, bundar dan seterusnya. Ini yang salah satu ciri khas yang membedakan tumbuhan A, tumbuhan B ya. Nah, manusia itu hampir tidak ada organnya itu hampir sama semua. Tidak ada yang runcing ya, misalnya tangan tidak ada cuma satu ini ya. Meskipun ada yang ya di luar dari yang tidak normal, tapi kalau secara normal itu hampir sama semua, yang hanya berbeda pada ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, itu saja. Tapi hampir struktur komponen-komponen organ itu ada semua pada manusia. Jika ada yang tidak ada, maka dia tidak normal. Seperti itu ya. Dan nah, kalau di tumbuhan ada yang berbeda sama sekali, ada yang daun mirip batang gitu ya, ada yang batang mirip daun, tapi bukan cacat. Ya, kalau di manusia itu disebut cacat kalau tidak sempurna ya. Padahal ya mungkin ada hifat di situ. Tapi kalau di tumbuhan itu berbeda ya. Nah, ada kita lihat misalnya ada tumbuhan daun semua gitu ya. Nah, misalnya Elephantophus caber ya, Elephantophus caber. Nah, atau ada tumbuhan contoh misalnya ya, ada tumbuhan bisa nggak kira-kira ada gambaran nggak? Ada tumbuhan sampai tumbuhan itu tidak muncul batangnya. Pohon apa itu kira-kira? Ada batangnya tapi tidak kelihatan. Karena harus dibedakan ya. Apa bedanya batang pohon, batang tumbuhan dengan pohon ya? Batang dengan pohon itu beda ya. Ya. Definisi ya. Nah itu berbeda. Itu yang nah itu nanti di biologi itu yang akan kita petakan ya seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai Anda menyebut batang ternyata yang dimaksud pohon gitu ya. Misalnya ada tumbuhan berbentuk pohon tapi tidak memiliki batang, ya batangnya sembunyi, bahkan tidak ini. Ada tumbuhan tidak memiliki daun ya, misalnya kelompok kaktus gitu ya, nah, misalnya patah tulang gitu ya. Itu macam-macam dan itu memiliki ciri khas ya, dari tumbuhan. Nah daun saja ini ya kalau hanya berbicara ini daun saja bentuknya macam-macam. Nah, ini kalau daun ini kita nanti akan mempelajari dia berbeda gitu ya. Apa yang terjadi ternyata kalau di bahan alam nanti ternyata bentuknya daun ini berbeda-beda juga, kandungan kimia di dalamnya juga berbeda. Nah itu nanti kita kaitkan di situ. Makanya sekarang penting dulu mempelajari ternyata bentuk-bentuk itu daun banyak. Itu yang harus dipelajari ya oleh mahasiswa. Jadi kalau hafalannya ya mahasiswa sendiri ya hafal, tidak mesti dihafalkan gitu ya. Nah, itu harus hafal ini, nanti menghafal ya kayak di biologi nanti menggambar gitu ya, kita menggambar di praktikum. Ada tumbuhan digambar. Kemudian ada yang bertanya kemarin ya ada protes belum pandemi 2019 kayaknya. Pak ini kenapa harus digambar daun-daun ini sementara kan ada banyak kamera gitu ya. Kenapa difoto saja?
saya bilang ini bukan kontes fotografi ya, atau bukan acara pernikahan fotoan. Ini adalah menggambar. Ketika Anda tulis, menggambar sendiri, terekam di otak. Kalau foto itu lewat, ya. Jadi itu gunanya menggambar ya. Jadi bukunya tebal, gambar nanti itu gambar. Gambarnya bukan gambar dari kita ambil tumbuhan, coba gambar daunnya, lukiskan sketsa daunnya yang kamu bisa gambar. Jadi kalian lukis sebenarnya kalau menulis sendiri di kertas itu akan terekam di otak. Ya, karena apa? Tangan bergerak, mata melihat, ya, ingat otak memori menyimpan gitu ya. Jadi, sehingga kalau foto itu lewat, kamu tidak melakukan, mata yang bekerja itu lewat, ditegur sedikit lupa, hilang. Ya. Jadi otak mampu menyimpan semua apa yang lewat di seluruh panca indera, tapi ya untuk mengingatnya kembali itu tidak mudah ya, seperti itu. Katanya orang bilang, saya lupa, itu sebenarnya tidak lupa, hanya tidak mampu mengendalikan otaknya untuk mengakses data yang tersimpan yang pernah diingat itu. Ya. Makanya terekam semua. Sama seperti bunuh diri misalnya ya. Bunuh diri itu karena dia pernah caranya bunuh diri orang, sehingga ini yang terbinan di otaknya, maka dia melakukan bunuh diri. Nah, itu yang seperti sebenarnya yang ini, makanya nanti menggambar ya. Kedua, batang. Nah, kalau batang ini organ tumbuhan ya. Kalau saya spesialnya tumbuhan, kenapa? Karena ini yang mata kuliah nanti yang banyak yang kita lakukan ya. Nah, kalau batang juga berbentuk bulat ya, panjang dan seterusnya ya. Jadi batang pun itu ya tadi saya bilang harus membedakan mana batang, mana pohon gitu ya. Ada tumbuhan punya batang, tidak punya pohon. Dia berbatang, tidak punya pohon. Ada tumbuhan punya pohon, dia bentuk pohon, punya batang. Contohnya yang tidak ada tumbuhan yang tidak punya batang, tidak punya pohon. Ya. Kira-kira paham ya jenis tumbuhan itu? Ini kita menghayal ini ya. Jadi kalau contoh misalnya tumbuhan apa yang punya pohon, yang punya batang, gitu ya. Hanya mangga, gitu ya, yang tumbuhannya seperti itu ya. Itu ada batangnya, ada di bentuk pohon. Gitu. Pohon itu tinggi ya. Nah, batang yang kuat, batangnya tersusun dari yang kuat ya, yang tersusun dari cabang-cabang ya. Ada tumbuhan yang bentuk pohon tapi tidak memiliki batang. Contohnya pisang. Saya sebut pohon pisang ya, bukan batang pisang. Batangnya sebenarnya ada, tapi tidak yang di tengah-tengah itu ya, tapi sebenarnya itu masih di tanda tanya juga ya, yang dimaksud batang, karena batang itu harus mengandung lignin dan lignum gitu ya. Kandungan kimianya kan utamanya kan selulosa ya, dan lignoselulosa atau ligniselulosa gitu ya. Jadi yang kalau kita kan tidak mengandung itu, jadi hanya mengandung air dan serat sedikit. Jadi itu mas. Tapi ini kemudian ada tumbuhan yang hanya yang punya batang, tidak berbentuk pohon. Yang mana itu? Misalnya rumput perdu ya, yang rumput perdu dia bukan pohon, dia bukan jenis pohon-pohonan gitu ya. Nah itu yang ini. Jadi nah tapi kebanyakan tumbuhan ya memiliki batang berbentuk. Jadi kalau kita lihat tumbuhan perdu ya, atau jenis rumput-rumputan, itu jenis rumput-rumputan itu tidak memiliki pohon, tidak memiliki batang, gitu. Tapi memiliki tangkai, gitu ya. Macam-macam ya jenis ininya. Nanti di mata kuliah biologi itu akan detail ya, biologi farmasi 1, 2 ya, itu akan kita detail bahas. Kemudian biasanya batang ini tumbuh ya, dia selalu menuju cahaya ke atas ya, menuju ke atas. Dia sebenarnya bersifat fototrop ya. Dia mendekati arah cahaya di mana asalnya. Jadi kalau misalnya di pinggir rumah dia tertimpa oleh pohon yang yang menutupinya, maka dia akan mencari berbelok untuk ini. Kemudian selanjutnya batang juga ini macam-macam ya. Ada yang memiliki ruas, ada yang memiliki buku-buku ya. Nah, buku-buku itu ada sekat ya, sekat antara ruas gitu ya. Kemudian bisa